Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Podcast. Rumah Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh loh, dari Bima. Masya Allah. Namanya Ustazah Isma. Nah, Ustazah Isma ini adalah hafizah 30 juz, Masya Allah. Jadi kita mau nanya-nanya nih, mau belajar dari Ustazah. Ustazah, gimana caranya bisa hafal 30 juz? Dalam waktu berapa lama tuh? Kalau nanya cara sih sebenarnya banyak cara ya. Karena kan pasti tiap orang berbeda-beda butuh metode yang mana seperti itu. Dan hanya berapa lamanya memang pas SMP, SMA dulu di pondok dan udah belajar menghafal di situ 1 dan 2 juz. Alhamdulillah dulu pas keluar bisa dapat beberapa juz. Nah, setelah itu kuliah. Nah, namun selama kuliah itu nggak ada perkembangan dalam menghafalnya. Oh gitu. Maupun mengulang hafalan itu karena mungkin lingkungan ya. Jadi memang nggak ada teman untuk ngerjaah, teman untuk setoran seperti itu. Nah, jadilah setelah kuliah itu berinisiatif dan punya tekad ingin menyelesaikan hafalan. Nah, jadi datanglah ke Jakarta seperti itu dengan modal nekat. Oh, Masya Allah, berarti justru menghafalnya tuh bukan di Bima ya, di Jakarta gitu. Iya, menyempurnakan dan menambah hafalan. Karena tapi kan sebenarnya itu sama halnya dengan menghafal ulang karena gitu. selama 4 tahun tidak pernah mengulang lagi. Oh, jadi vakum selama 4 tahun, kemudian ke Jakarta modal nekat untuk menghafal Quran. Iya. Nah, itu dengan penuh kisah. iya, nah itu di Jakarta ataukah dapat langsung tempat hafiz gitu, hafiz untuk menghafal Quran, atau mencari juga gitu? Alhamdulillah memang sebelum kesini nanya-nanya ke teman. Nah, kebetulan ada teman yang bantu mencarikan tempat menghafal. Nah, jadi kesini memang sudah ada tempat tujuan seperti itu. Oh gitu, Masya Allah. Coba Kak ditanya, kenapa? Apa ya, masalah-masalah atau rintangan yang dihadapi Ustazah pada saat Ustazah mau kesini. Oh, Masya Allah, itu kisahnya kayaknya agak-agak Iya, penuh dengan intrik. Oh gitu. Coba Ustazah diulang lagi. Berarti Iya. sepertinya Kadila ini sudah pernah mendengar Oh ceritanya gitu. ya. Sepertinya Kadila sudah pernah mendengar. Nah, kita mau mendengar nih. Jadi sebelum ke Jakarta, apakah ada rintangan-rintangan yang berat ataukah yang biasa aja atau ekstrim gitu? Atau sampai Nggak Sangat sih, nggak manis. sampai berenang lewatin laut. Masya Allah. Ya, tapi memang kan karena memang orang tua tidak mengizinkan. Oh, gitu. Beratnya ya silakan. Beratnya gimana? Bisa lanjut? Beratnya ya orang tua yang tidak mengizinkan. Orang tua. Gitu. Karena memang kan kita dalam segala hal kan butuh ridho dari orang tua. Benar. Dan merayu orang tuanya itu butuh waktu berbulan-bulan sampai banyak drama. Dari sayanya pribadi menghilanglah ke Bali. Masya Allah. Gitu. Nah, alhamdulillah setelah bujukan dan rayuan, alhamdulillah orang tua mengizinkan. Gini tuh udah jalan Allah ya, harus dirayu dulu. Namanya orang tua itu kan memang harus dirayu, dikasih duit, ya kan, dikasih kebahagiaan gitu loh. Maksudnya dikasih itu ada artian mau beli apa, kita manjain dulu, barulah perlu diyakinkan. Iya, perlu diyakinkan gitu. Nah, ketika menghafal Quran nih Ustazah, 30 juz itu dalam waktu berapa tahun atau berapa bulan, mungkin berapa hari gitu loh. Masya Allah, berapa hari? Alhamdulillah dulu kan memang di sana banyak ini ya, banyak tantangan dan rintangan. Ya tidak, bukan hanya saya pribadi tapi pasti
dan pastinya banyak ujian yang akan didapatkan oleh penghafal Al-Quran ataupun orang yang belajar Al-Quran. Banyak hal salah satunya mungkin rasa malas, futurnya, terus mungkin ujiannya diberikan kesusahan pada saat menghafal gitu. Nah, ada suatu kali itu saya mencoba menghafal itu kayaknya pas di surat Toha. Nah, di surat Toha itu sebenarnya suratnya ayatnya mudah-mudah dan pendek-pendek, tapi mungkin itulah saat ujian yang diberikan oleh Allah sampai saya merasa down. Nah, di situ sampai menangis, nggak mau makan, nggak mau setoran gitu. Padahal satu halaman yang diulang dari pagi sampai siang nggak masuk-masuk gitu. Padahal kan biasanya dalam satu hari itu saya bisa menyetorkan 6 sampai 8 halaman. Masya Allah. Bukan baca ya, bukan baca. Tapi menghafal. Bukan Berarti baca. berapa lama itu untuk Kalau menghafal 30 untuk juz? setoran ziyadahnya kan memang ada waktu 2 kali ya, murojaah 1 kali dalam waktu sore hari. Nah, itu kira-kira dulu hampir 8 bulan Oh, kayaknya. Masya Allah. Nah, untuk menunggu sampai selesai ujiannya itu 1 tahun. Oh gitu, Karena berarti memang kan ada ini juga kan ujian untuk Ujian. mendapatkan syahadahnya. artinya 8 bulan tapi pas ujian syahadahnya di 1 tahun gitu. Enggak, maksudnya nambah gitu. Oh, berapa nambah. bulan. Sambil nunggu waktu wisuda. Oh gitu, jadi ketika kita udah menghafal Quran, jadi ada masa tunggunya nih untuk Bukan masa tunggu, tapi Jadi karena gimana? memang saat itu kan nunggu teman yang lain nih pas wisudanya. Itu kan nggak mungkin jadi wisuda bareng-bareng sendiri. gitu ya. Oh gitu. Jadi sambil Masya menunggu Allah. itu sambil ujian. Jadi ujian ininya untuk mendapatkan syahadah. Berarti hitungannya 8 bulan ya Ustazah ya? Ya kalau untuk ziyadahnya Iya, saja. iya. Jadi ada tingkatannya Ada Kak. tingkatan. Ketika misalnya kita hafalan itu kita setor nih. Terus habis itu habis setoran ada juga ujiannya lagi. Betul. Ada juga habis ujian itu ujian lagi tuh untuk Jadi untuk beberapa tahap lah ya. Jadi kalau contohnya di saya dulu itu setiap selesai 1 juz ada ujian kenaikan juz. Oh, gitu. Jadi kita menyetorkan 1 kali duduk itu 1 juz. Sekali duduk 1 kali juz. 1 kali duduk 1 juz. 1 itu juz ya. itu hafalan. Itu hafalan bukan Bukan bacaan. bacaan. Masya Allah, kalau kita baca 1 juz kayaknya berat banget. Seharian Seharian gitu Baca. ya, nggak sekali duduk gitu. Iya. Ya, gitu. Jadi kurang lebih segitu ya 8 sampai 10 bulan lah gitu ya hitungannya. Masya Allah, itu termasuk yang cepat banget ya. Kita udah berapa tahun nih nggak hafal-hafal, Masya Allah. Itu 8 sampai 10 bulan aja itu ada masa di mana down ya. Iya, Apalagi benar. kita ya anak mbak 1 tahun 5 tahun nggak hafal-hafal. Nah, Ustazah, itu kan tadi tahap menghafalnya nih. Ketika sudah hafal, apa nih yang didapat dari hafalan 30 juz itu? Apakah hati tenang atau dimudahkan segala urusannya di dunia, atau kalau akhirat udah pasti ya? Iya. Jadi memang kalau ditanya apa keuntungannya setelah kita menghafal, ya pastinya memang seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Irma, pastinya hati akan selalu tenang gitu, karena memang selalu dekat dengan Al-Quran, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi satu hal yang saya selalu genggam, di mana ada salah satu kalimat yang diberikan oleh Mudabirosa itu, yaitu ketika kita menomorsatukan Al-Quran, dan ketika Al-Quran itu kita genggam dengan kuat, maka dunia itu akan mudah kita raih. Masya Allah. Jadi contohnya seperti pekerjaan akan mudah kita dapat. Jadi kita tidak akan lagi mencari pekerjaan, namun pekerjaan yang akan mencari mendatangkan kita. Masya Allah, Betul, benar-benar. seperti itu. Seperti awalnya kan saya memang di situ menghafal, tapi alhamdulillah ada tawaran untuk sambil privat, ngajar, bantu seperti itu. Nah, lama kelamaan kan pastinya kan ada perubahan yang lebih besar dari kehidupan kita, ekonomi mungkin, atau mungkin hati kita jadi lebih tenang gitu. Ya, Ustazah memang. S2 loh. Masya Allah, S2.
Nah, berarti memang untuk menghafal 30 juz itu memang keuntungannya banyak sekali ya di dunia dan di akhirat. Salah satunya dari ekonomi, dari pekerjaan kita nggak perlu nyari, kita datang langsung, ya kan, Masya Allah, dari ketenangan hati, Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang mau menghafal Al-Quran, ya dari yang juz 30 dulu deh ya Ustazah ya, yang pendek-pendek dulu ya. Nah, mungkin itu aja bincang-bincang kita bersama Ustazah Isma. Dan Ustazah, ada nggak nih tips nih buat kita yang udah dewasa nih ya, kan agak bebel gitu otaknya ya Ustazah ya. Nah, gimana caranya untuk menghafal tapi biar kita juga happy juga gitu. Maksudnya kadang-kadang aduh hafalan lagi kayak tadi Ustazah yang masih fresh saja di surat Toha masih kayak dikasih rintangannya berat banget di surat Toha ya. Nah, gimana nih caranya supaya kita juga bisa sedikit-sedikit lah menghafal Quran? Tips-tipsnya deh. Jadi kalau menghafal itu kan memang tidak kalau kita menunggu paksaan dari orang lain kan susah ya. Tapi memang kalau kita tanamkan dalam hati, saya akan mencoba gitu kan. Setidaknya kan memang niat terlebih dahulu niat dulu ya, niat dulu dari dalam diri kita dulu. Sekiranya kita mampu atau mungkin usaha kita memang bagus, ya kalau mbaknya banyak ngeluh, ya ngafal lagi. Tapi kalau kita nikmatin aja kan insya Allah ya akan dipermudah. Insya Allah, betul. Tapi jangan lupa, memang ketika menghafal itu tidak hanya usaha kita dalam menghafal, tapi mungkin sholat kita, ibadah kita kan harus selalu dibarengi betul, gitu ya. Minta doa kepada Allah yang mungkin supaya selalu dimudahkan. Termasuk lingkungan nggak sih Ustazah? Betul, lingkungan itu memang penting. Betul. Kadang memang lingkungan itu faktor terbesar untuk membentuk diri kita sendiri. Betul sekali. Luar biasa. Untuk menentukan tujuan hidup kita sih. Iya, benar. Iya. Dan juga memang harus fokus. Kalau kita ngafalnya cuman ngafal kerja lagi. Jadi kalau kita hanya menomorduakan Al-Quran jadi hal yang mungkin untuk mengisi waktu luang kita, ya nanti juga Al-Quran pun akan menomorduakan kita kan, ya enggak sih? Benar. Berarti memang di dunia ini kita harus menomorsatukan ibadah. Tetap aku dekatkan diri sama Al-Quran ya Ustazah. Ibadahnya, sholatnya, Masya Allah harus tetap dijalani gitu. Nah, mungkin itu aja bincang-bincang kita, tips-tipsnya tadi udah dikasih sama Ustazah. Mudah-mudahan ke depan Insya Allah ya ini bisa teman-teman sedikit-sedikit menghafal Quran gitu. Oke, segitu aja Satu lagi podcast kita. Ada lagi? Satu lagi. Insya Allah Ustazah juga akan mengisi di ngaji ceria kita. Oke. Jadi teman-teman, Insya Allah nanti Ustazah akan mengisi atau memperbaiki bacaan-bacaan kita di ngaji ceria. Tunggu dulu ya, nanti kita share untuk waktunya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Podcast, gimana dong? Rumah Podcast. Bye. Lama banget.